dan Allah bersalawat kepada Rasulullah. Tidak ada perintah Allah yang Allah dengan dirinya sendiri melaksanakannya kecuali satu hal, salawat kepada Nabi Muhammad. Salat, Allah suruh kita salat, apa Allah salat? Allah suruh kita puasa, apa Allah puasa? Puasa hak makhluk. Tapi salawat Allah perintahkan kita, Allah dulu yang mulai. Ya, bagaimana keadaan hati kita kalau menerima salawat dari Allah? Kita baca satu salawat kepada Nabi Muhammad dapat 10 salawat dari Allah. Yang ditanyain hati kita bagaimana keadaannya nerima 10 salawat dari Allah. Nyambutnya bagaimana tuh? Walaupun kita anggap kecil-kecil tapi besar keistimewaan kemuliaannya. Itu salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak salawat, semakin banyak ya Allah juga memberikan rahmatnya semakin banyak. Ini kalau yang kumpul di sini nih tadi baca salawat satu semuanya nih. Berarti kita ada di dalam lautan rahmatnya Allah. Satu kali, satu orang 10 kali misalkan. Oh berapa nggak terhitung. Saya dengar ada satu kisah disebutkan sampai Nabi SAW pernah berjumpa dengan salah seorang malaikat yang jumlah jari jemarinya itu jutaan. Kagum Nabi SAW sampai bilang sama ini malaikat, subhanallah, maha suci Allah menciptakan engkau nih. Tugasnya apa ini? Jumlah jari jemarinya, jumlahnya banyak, tugasnya menghitung rintihan hujan yang sampai ke bumi. Satu rintihan dihitung sama dia. Ini malaikat nih. Ini malaikat bilang lagi, maha suci Allah yang menjadikan engkau dan umatmu ya Rasulullah. Bingung lagi Rasulullah. Tadi malaikat Rasulullah kagum sama ini malaikat, ternyata ini malaikat lebih kagum sama Rasulullah dan umatnya. Dijawab oleh Rasulullah, bimada, dengan apa? Dia bilang, ya Rasulullah, banyaknya kemuliaan yang didapati oleh umatmu, banyaknya rahmat yang didapati oleh umatmu dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, sampai ini jari jemari tidak bisa menghitung banyaknya pahala. Hujan dia bisa hitung, tapi pahala kemuliaan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sampai dia nggak bisa hitung, saking banyaknya keistimewaan. Sampai pernah Syekh Abdul Wahab Asy'arani mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang bersalawat kepadamu 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali, ini untuk orang yang khusyuk, hadir hati atau lalai? Apa dijawab oleh Rasulullah? Walaupun lalai itu mendapatkannya, namun orang yang khusyuk mendapatkan lebih banyak daripada itu keistimewaannya. Begitu, walaupun cuman baca salawatnya sambil apalah, sambil main layangan juga ya, sambil main layangan baca salawat, pahalanya dapat tuh 10 rahmatnya Allah. Apalagi yang salatnya khusyuk duduk lebih banyak lagi. Bahkan sampai disebutkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW riaknya diterima. Semua amal riak nggak diterima kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Ya banyak orang sering teriak selepas mahalul qiyam atau ustadznya ceramah sallallahu alaihi Muhammad, biar orang dengar semuanya. Maksudnya riak apa enggak? Riak kalau bilang, bisa dibilang ngeri. Biar apa? Biar orang dengar, tapi dapat pahala. Dapat pahala. Hasilah salawat kepada Nabi Muhammad, nggak akan ditolak. Tapi kalau sholat biar dilihat sama orang, dapat pahala, nggak diterima sama Allah. Makanya seorang penyair mengatakan, adimus salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi, amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Dawamkanlah
Istiqamahkanlah, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Kata ini seorang penyair. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Diterimanya salawat kita oleh Allah itu wajib bagi Allah. Bighairi taraddudi, tidak akan ditolak oleh Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal perbuatan kita antara diterima enggak diterima. Salat kita antara diterima enggak diterima. Zakat kita antara diterima enggak diterima. Illa salata ala nabi Muhammadi. Kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikisahkan ada seorang syab min ahlil ma'asi. Ini syab ini pemuda maksiat melulu tadinya. Wah, kebetulan dengar pengajian, ada pengajian mampir duduk, dan yang dibahas oleh gurunya, apa kata gurunya? Man rafa'a sautahu lis-shalah 'alan nabi wajabat lahul jannah. Gurunya bilang barang siapa yang melantangkan suaranya berselawat kepada Nabi, wajib untuknya dapat surganya Allah. Ini pemuda dengar kata-kata itu, dan dia tahu keadaan dirinya tadinya bermaksiat kepada Allah. Langsung di pengajian itu tersebut dia katakan Allahumma sholli ala Muhammad, diangkat suaranya sampai bergemuruh semua yang hadir di majelis bersalawat kepada Nabi Muhammad. Gak lama ini pemuda pulang, dapat hari 2 hari setelahnya meninggal dunia ini pemuda. Wah, yang mimpinya ustadznya yang bilang seperti itu. Apa mimpinya ini pemuda dapat nikmat azim. Ditanya, "Hei ya syab, hei pemuda, kok bisa kamu dapat kenikmatan seperti ini?" Dijawab oleh pemuda ini dengan ucapanmu, "Wahai guru, siapa yang mengangkat suaranya berselawat kepada Nabi Muhammad wajib dapat surga. Sekarang saya dapatin surga." Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih menjadi maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Salawat pada Nabi Muhammad, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Dan banyak orang yang mengatakan saya ingin mimpi berjumpa dengan Rasulullah, bahkan ingin berjumpa secara langsung ya ghadatan dengan Nabi. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Dan jika ingin tahu bagaimana kedekatan kita dengan Rasulullah nanti di hari kiamat, dilihat dari apa? Dari perbanyaknya salawat kita kepada Nabi Muhammad. Inna awalan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang paling dekat denganku, yang akan bersamaku, adalah orang-orang yang memperbanyak salawatnya kepada Nabi Muhammad. Diajarkan oleh guru kita bacanya yang ikhlas, yang khusyuk, hadir hatinya, seakan-akan dia ucapin salawat di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita baca salawat di hadapan kita ada Rasulullah? Bagaimana tuh? Hadir hati kita. Al-Imam Syekh Ali Khali Qasam dari hadir hatinya ketika membaca salawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam. Makanya setiap salawat kita nih yang kita baca, mau jauh ribuan mil kita dari makamnya Rasulullah, pasti disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sampai Nabi bilang, bersalawatlah kalian dimanapun kalian berada, sesungguhnya salawat kalian disampaikan padaku, kata Rasulullah. Makanya kita dari pelajaran malam hari ini perbanyak salawat kepada Nabi. Dan jika disebutkan nama Nabi, serentak baca Allahumma salli alaih, Allahumma salli wa sallim mabarik alaih. Jangan pelit. Banyak orang zaman sekarang disebutin nama Nabi Muhammad, diem aja. Bahasa Sundanya cicing wae. Nabi SAW yang bilang, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Rasulullah, orang yang di sampingnya, di depannya, di hadapannya disebutkan nama Rasulullah, tapi dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, itu pelit. Sampai para ulama ahli hadis mengatakan pelitnya itu pelit-pelit.
Asyaddul bukhul. Pelitnya sangat pelit. Sering kita bilang pelit itu ada dua macam. Pelit ada berapa macam? Ada dua. Jangan sampai dua-duanya juga. Pokoknya jangan sampai jadi orang pelit aja. Kalau pelit yang pertama masih mending. Pelit sesuatu, misalkan saya punya makanan, orang minta saya nggak kasih, pelit nggak? Pelit. Ya. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Pelit untuk dirinya dia sendiri, pelit. Ini yang sangat parah, syadul bukhul. Untuk dirinya dia sendiri baca salawat buat Rasulullah, dia nggak mau. Ini pelit, sangat pelit. Pahala buat diri sendiri nggak mau. Jangan-jangan dosanya diminta juga nggak mau lagi. Jangan sampai. Oh, sebutin nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Baca. Sebutin nama Rasulullah, Allahumma sholli wasallim alaihi. Sebutin nama Thaha, Allahumma sholli wasallim alaihi. Sebutin nama Yasin, Allahumma sholli wasallim. Jawab. Mau yang laki yang perempuan jawab. Siapa yang bilang? Guru kita ceramah, Rasulullah, Allahumma sholli alaihi. Baca, jangan pelit, jangan diem. Masya Allah. Ya, jangan sampai kita jadi orang pelit-pelit. Oh, di Hadramut dulu, di kota Sewun ada syekh, ada orang tua. Itu kalau jalan di pengajian begini nih, dia pengen ke kamar mandi, ke belakang atau apa, dia ngelangkahin jamaah nggak enak. Cuman dia bilang begini, wahid bi asyrah, wahid bi asyrah, wahid bi asyrah. Yang duduk semuanya Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Orang bingung. Wahid bi asyrah dah 1:10, 1:10. Oke, lagi dilelang sama dia. Mananya apa? 1:10 kau ucapkan 1 kali, dibalas oleh Allah 10 kali. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wah, beruntung orang yang bisa mengajak orang lain untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini majelis kita ini luar biasa. Bisa mengajak orang lain untuk baca salawat kepada, itu paling indah udah. Kita menyebarkan agar orang lain melakukan kebaikan. Nah, justru sebaliknya, kalau kita nggak ngucapin, kita jadi orang yang pelit. Tapi kalau kita ngajak orang lain baca salawat, itu paling untung. Dia cuma bilang 1:10, yang lain Allahumma sholli alaihi. Dari sebutin nama Rasulullah, Allahumma sholli alaihi. Yang nyebutin berapa orang tuh dapat pahala, yang ngajaknya dapat pahala orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang, barang siapa yang mengajak orang lain dalam kebaikan, manda'a ilal huda, barang siapa yang mengajak orang lain pada hidayah Allah untuk beramal baik, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Sebaliknya dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang mengajak orang lain pada keburukan, maka dia mendapatkan dosa orang tersebut tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Coba kita kalau ngomong-ngomong ngajakin orang teriak-teriak, ngajakin orang ngatain orang lain, ngajakin orang ngomong jorok, ngomong yang gak manfaat, dosanya dapat. Itu orang kita olok-olok, ya ente dikatain begitu aja, ayo katain lagi. Dosanya dah dapat, walaupun cuma aja salawat. Orang lagi ngambek, lagi marah, ke sallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi. Bilang coba salawat sama Nabi, biar dia baca salawat, biar redah marahnya. Jangan orang udah panas dipanasin lagi sama dia. Masya Allah, mau orang kita paling demen begitu tuh. Jangan sampai jamaah majelis begitu, jangan. Kalau udah marah, ajak salawat, salawat dah. Mau ngapain sih ngurusin orang? Udah nggak usah diladenin. Ajak dia baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barak alaihi wa alihi. Oh, indah isinya salawat semua. Nggak ada yang nggak indah. Semua dalam salawat isinya indah. Baca salawat sama Nabi. Makanya di sini disebutkan sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, beliau menuliskan salawat.
Karena dalam sebuah riwayat disebutkan barang siapa yang menuliskan salawat kepada Nabi dalam setiap bukunya, malaikat beristighfar untuknya selagi itu tintanya masih ada. Malaikat beristighfar untuknya. Karena kenapa? Kok malaikat istighfar? Itu menjadi salawat. Kalau Allah balasnya salawat juga rahmat. Karena salawat dari malaikat adalah istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, kalau salawat dari kita manusia apa artinya? Salawat dari kita manusia artinya adalah doa wa tadarru, doa. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi, itu namanya kita berdoa, meminta kepada Allah. Dan hasilnya, manfaatnya buat kita sendiri. Ketika kita baca salawat buat Nabi, Nabi nggak butuh salawat kita, nggak butuh. Tapi kita yang justru butuh dengan salawat yang kita baca untuk Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah salawat kepadaku dan perbanyaklah meminta kepada Allah wasilah untukku. Kita kan kalau ba'dal azan doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatil ati sayyidina Muhammadil wasilah. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Karena salawat yang kau baca rahmat dari Allah untukmu, dan wasilah yang kau minta itu diperbanyak, syafaat nanti di hari kiamat untukmu. Makanya kalau dengerin azan, baca doa azan. Habis azan itu baca doa. Cinta sama Nabi, cinta. Habis azan bukannya baca doa. Berarti nggak cinta sama Nabi, doain Nabi nggak mau. Lah kapan lagi kita doain Rasulullah? Oh, kita tiap hari didoain sama Rasulullah. Tiap hari kita didoakan oleh Rasulullah. Kalau catatan amal kita nih sekarang dihampiri, Rasulullah lihat. Kalau buruk, Rasulullah istighfar buat kita. Didoakan tiap hari kita sama Rasulullah. Tapi kita doain sama Rasulullah ba'dal adzan enggak? Adzan yang ngobrol-ngobrol. Wala ada yang jawabin adzan. Ba'dal adzan wala. Saya pernah ketemu seorang guru luar biasa ngedidik muridnya. Kalau muridnya di tempatnya tuh lagi apa, misalkan lagi nyapu lagi apa tuh, kalau adzan diem aja, sapunya dipegang begitu diem. Terus kalau udah rapi adzan nih, dilihatin muridnya pada doa nggak, doanya suruh ngangkat tangan. Kalau nggak ngangkat tangan dipanggil, hei, ditunjukin gini doang, ayo doa, diingetin biar berdoa. Jangan sampai kita nggak berdoa, khususnya untuk Nabi Muhammad wassalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati orang yang benci dengan salawat, nggak mau baca salawat. Orang yang tidak mau baca salawat itu berarti ada titik keburukan dalam hatinya. Lagi sekarang ada gerakan namanya gas, gerakan anti salawat. Gas mas, tahu saya buat masak kompornya. Ini gerakan anti salawat, nggak mau baca salawat. Masya Allah. Pernah suatu hari diriwayatkan Sayyidah Aisyah lagi menjahit, jatuh jarumnya jatuh. Rumah Rasulullah gelap, nggak ada lampu, nggak seperti rumah kita. Rumah Rasulullah tanah, jadi nyari jarum itu susah. Rumah Rasulullah kecil, nggak lebih besar dari 3 meter kali 4 meter. Ruang tamu Rasulullah 1 meter kali 3. Jadi kalau nyambut tamu tuh duduknya nyempit-nyempitan semua. Ada rumahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan kecil hati kalau punya rumah petak-petakan. Rumah Rasulullah lebih kecil lagi, 3 kali 4. Sayyidah Aisyah lagi cari jarum, gak dapat jarumnya. Sampai masuk Rasulullah SAW. Masuk Rasulullah SAW, cahaya dari wajahnya itu terpancar sampai satu kamarnya Rasulullah terang. Sampai itu Sayyidah Aisyah yang cari jarum dapat jarumnya. Sampai Sayyidah Aisyah nengok lihat Rasulullah, ya Rasulullah wajahmu indah, terang benerang. Dipuji wajahnya Rasulullah. Rasulullah langsung bilang, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Hai Aisyah, kata Rasulullah, neraka wail, celaka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak bisa memandang wajahku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah.
Sayyidah Aisyah tadinya muji Rasulullah, senyum-senyum langsung sedih, langsung bilang, ya Rasulullah, man lam yarak, ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa memandang wajahmu di hari kiamat? Dijawab oleh Rasulullah SAW, humul ladzi dzakarani indahum falam yusalli alayya. Mereka orang yang di sampingnya, di depannya, di hadapannya, di sebelahnya disebutkan namaku, mereka tidak mau bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim alaih. Kayaknya jangan pelit-pelit baca salawat, biar baca salawat, jangan jadi mahrum, pelit, orang pelit buat dirinya sendiri nggak mau dapat pahala, gimana buat orang lain ya, susahnya begitu. Jangan lepas salawat. Oh, kalau kita dihitung-hitung nih ke belakang sama orang salihin, salawatnya luar biasa, ribuan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus itu setiap hari 25.000 kali salawat kepada Nabi Muhammad. Oh, kita berapa? Wallahu a'lam. Lagi semangat, lagi nggak semangat. Imam Al-Haddad bilang paling sedikitnya orang bilang cinta sama Nabi salawat 10 kali pagi, 10 kali sore. Jangan bicara dalam sholat. Dalam sholat wajib. Dalam sholat hukumnya orang sholat nggak baca salawat sama Nabi, apa sah sholatnya? Nggak sah. Wal Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa dalam seumur hidupnya setiap umat Nabi wajib salawat kepada Nabi minimal 1 kali di luar sholat, minimal 1, karena perintahnya wajib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya wajib hukumnya, sampai Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, paling tidak minimal 1 kali baru punya. Salah seorang ulama sampai bilang, orang yang bilang cinta sama Rasulullah minimal sehari 300 kali salawat sama Nabi. Wah, Habib banyak benar 300 kali. Ya udah 150, yang penting ada baca salawat. Jangan hari-harinya nggak baca salawat. Baca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Lagi kerja, lagi sibuk, lagi apa, bawa motor baca salawat sama Nabi. Dulu saya belum punya mobil, kalau kemana-mana ngajar pakai motor. Sampai ke Kalideres, sampai ke Ketapang, sono tuh pakai motor. Lewatnya lewat Cengkareng. Di sini kan banyak anak Jakarta Barat ya. MR Jakarta Barat banyak sini. Itu sampai ke sana-sana tuh. Itu kalau naik motor, tanyain, ada murid saya suka jemput tuh. Kalau naik motor saya baca Maulid Ya Ulami. Nggak ada urusan, saya teriak-teriak di jalan, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nggak apa-apa, jalanan punya bapak gua ini ya nggak. Salawat nggak apa-apa. Iya, jalan sambil jalan kita naik motor baca salawat. Sambil jalan naik motor, masya Allah matanya kemana-mana aja. Kalau ngeliat perempuan cakep lah, perempuan cakep tuh. Iya, baca salawat sama Nabi Muhammad di rumah. Jadiin rumah kita terang dengan cahayanya salawat. Jangan cuma di majelis baca salawat. Nih Maulid Dia Ulami kita baca. Makanya sebenarnya kemarin waktu datang guru mulia, saya pengen minta ijazah Maulid Dia Ulami. Menjamaahnya udah pada ngerubutin duluan. Habib Umar baru turun dari panggung udah dikerubutin. Akhirnya jadi nggak dapat ijazah dah. Jangan salahin saya. Iya, saya mau mintain buat jamaah semua biar bisa ngamalin Maulid Dia Ulami. Bukan cuma di majelis saja, di rumah. Biar rumah kita terang cahaya pembacaan Maulid kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi keistimewaan, kemuliaan tentang orang-orang yang mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Baca, biar sedikit kita baca. Berapa? Saya mau rutinin sehari 1000, ahsan, bagus. Yang mau 10.000 lebih bagus, yang 100 nggak apa-apa. Yang penting setiap hari minimal ada salawat kepada Nabi Muhammad yang kita baca. Ya, saya sering bilang ada ibu-ibu sibuk ngurusin anak, sibuk masak, ya sambilan baca salawat. Masak sambil baca salawat ya, ceplok telur baca salawat gitu ya. Telurnya kita pecahin, Allahumma sholli ala Muhammad. Tuangin telurnya, Allahumma sholli Muhammad. Kasih minyaknya, Allahumma sholli Muhammad. Kasih garam, Allahumma sholli Muhammad. Balikin, Allahumma sholli Muhammad. Taruh piring, Allahumma sholli Muhammad. Kasih suaminya, Allahumma sholli Muhammad. Insya Allah telurnya enak. Selain telurnya enak ya pahalanya banyak. Yang masak ya apa kek. Lah orang Hadramut saja itu di Hadramut bangun rumah aja baca salawat.
Saya dulu ingat benar waktu di Darul Mustafa tuh, kalau ada acara-acara kan kita suka bagiin kebuli itu. Saya bukan kebuli, nasi Arab sana bagi-bagiin tuh. Itu yang ngopernya aja baca sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, begitu. Nggak bilang sisain satu nampan buat gitu ya, enggak. Hadis salawat semuanya. Nah, makanya perbanyak salawat kepada Nabi. Lihat guru kita luar biasa, nggak pernah berhenti. Almarhum Habib Mundir, orang tua kita, Habib Muhsin, semuanya tuh salawat pada Rasulullah SAW. Karena itu yang bakal nolong kita nanti. Semua amal kita nggak pernah tahu. Salawat yang bakal nolong kita nanti di hari kiamat. Insyaallah, mudah-mudahan dengan salawat Allah berikan syafaat untuk kita. Amin ya rabbal. Like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.